Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabila, NIM 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa itu merupakan sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon turunnya hujan dan disunahkan bagi orang-orang yang mukim atau musafir dikala sangat menghajatkan air, karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya. Nah, untuk menyelenggarakan sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan ini, perlu diketahui bahwa ada proses yang harus dilakukan sebelum sholat dan ada proses yang dilakukan di dalam sholat, serta ada khutbah agar permohonan hujan lebih memungkinkan untuk dikabulkan. Selanjutnya, yang pertama, proses sebelum sholat istisqa itu ada beberapa hal. Yang pertama, imam mengajak masyarakat untuk bertobat, memperbanyak istighfar, bersedekah, menghentikan maksiat dan kezoliman, serta berdamai dengan muslim lain yang dimusuhi. Yang kedua, dianjurkan juga agar imam beserta masyarakat berpuasa selama 3 hari sebelum melakukan sholat istisqa. Selanjutnya, yang ketiga, di hari keempat setelah berpuasa, imam beserta masyarakat bersama-sama keluar menuju lapangan untuk sholat dengan menggunakan pakaian reguler yang dipakai bekerja setiap harinya, bukan pakaian yang bagus. Selanjutnya, orang tua, anak kecil, serta orang yang lemah secara fisik dibawa serta ikut sholat. Selanjutnya, bagi yang mempunyai ternak, dianjurkan membawa ternaknya ke lokasi sholat dan ditempatkan di tempat yang sekiranya tidak mengganggu jamaah. Selanjutnya, proses sholat dan khutbah. Yang pertama itu ada sholat 2 rakaat dengan niat istisqa. Lafal niatnya yaitu usolli sunnatal istiqoi rakaataini imaman jika imam, makmuman jika makmum, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Artinya, aku berniat sholat sunnah istisqa 2 rakaat jadi imam atau jadi makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Selanjutnya, tata cara sholat istisqa itu mirip seperti sholat id. Pada rakaat pertama, tasbih 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, pada rakaat kedua, takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lalu khutbah 2 kali, tapi boleh juga sekali setelah sholat. Khutbah ini dilakukan sebelum melakukan sholat, tetapi tidak utama. Sebaliknya dilakukan setelah sholat seperti halnya sholat id. Rukun khutbah sama seperti rukun khutbah pada umumnya. Selanjutnya, mengawali khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Lalu mengawali khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Bacaan istighfarnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang itu dibaca 9 kali pada khutbah pertama dan dibaca 7 kali pada khutbah kedua. Selanjutnya, khatib memperbanyak bacaan doa dan istighfar dalam khutbah. Bacaan imbauan beristighfar yang sebaiknya diulang adalah Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Selanjutnya, ketika khatib berdoa, makmum mengangkat tangan sambil mengucap amin. Nah, pada perkiraan 2/3 khutbah kedua, khatib disunahkan menghadap kiblat lalu membalik posisi selendang surbannya dari bahu kanan ke bahu kiri dengan posisi terbalik. Bagian bawah diletakkan di atas dan bagian dalam diletakkan di luar. Setelah itu kembali meneruskan khutbah. Selanjutnya, pelaksanaan khutbah istisqa.
Cara melaksanakan khutbah istisqa agak sedikit berbeda dengan khutbah Jumat atau lainnya, yakni khatib disunahkan memakai selendang. Itu yang pertama. Yang kedua, khutbahnya berisi anjuran supaya beristighfar dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, yakni akan menurunkan hujan. Selanjutnya yang ketiga, ketika berdoa hendaknya mengangkat kedua tangan lebih tinggi sehingga terbuka antara lengan dan badannya. Selanjutnya, pada khutbah yang kedua, dikala berdoa hendaknya khatib berpaling ke kiblat, artinya membelakangi makmum. Dan bersama-sama semuanya berdoa terus. Dalam doa hendaknya motif berdoa dengan suara lemah menurut tekanan irama memohon. Manakala khatib berdoa dengan suara nyaring, makmumnya pun dianjurkan mengikuti doanya dengan suara nyaring pula. Selanjutnya, ketika berpaling ke kiblat, motif hendaknya merubah selendangnya yang kanan ke kiri dan yang di atas ke bawah. Nanti akan ada video tata cara merubah posisi selendang. Selanjutnya ada lafal doa-doa istisqa, yaitu Allahumma skinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Lalu ada lagi Allahumma alat dirabi. Allahumma alat dirabi wal akami wal manabitis syajari wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Lalu Allahumma ja'alna syuqya rahmati wala taj'alna syuqya adabi wala muhki wala bala'i wala hadami wala wuruq. Selanjutnya, Allahumma skina waitha mughitha hani amari sahan amma wadaqan tabaqam mujallala daiman ila yaumiddin. Allahumma skinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Lainnya Allahumma bil ibadi wal bilati minal juhdi wal ju'i wad donki wala nashku illa ilaik. Allahumma ambitiz zar'a wa adirra lana dur'a wa anzil alaina min barakatil samai wa ambit min barakatil ardi waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis sama alaina midrara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan tentang bagaimana tata cara memindah selendang ketika sholat istisqa. Kadang para santri masih bingung ketika membaca redaksi di kitab Fathul Qorib. Di situ wa yuhawwilu al-khatibu ridaahu, yaitu khatib memindah selendangnya, yaitu fa yaj'alu yaminahu yasarahu, memindah yang kanan ke kiri, kemudian wa yaj'alu a'lahu asfalahu, memindah yang atas kemudian menjadikannya di bawah, sehingga banyak santri yang kadang masih bertanya-tanya. Nah, ini terjadi ketika kita sholat istisqa pada khutbah kedua, khatib diharapkan untuk memindah selendangnya. Itu dilakukan kira-kira sepertiga khutbah kedua. Imam memindah dan diikuti oleh semua jamaah laki-laki. Nah, sambil duduk sambil memindah selendangnya atau surbannya. Nah, untuk itu akan saya praktekkan bagaimana tata cara memindah surban. Yang pertama, ini surbannya panjang seperti ini ya. Kemudian jangan lupa letakkan berada di pundak kalian yang kanan. Kemudian jangan lupa caranya seperti ini. Setelah surban ada di sini, silakan agak diangkat surbannya, tangan kanan dimasukkan dari bawah, kemudian ditaruh dipegang seperti ini surbannya, seperti ini ya. Sekali lagi saya ulang, seperti ini. Kemudian yang
di belakang, kita taruh di depan ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya dipegang dulu pakai tangan kanan seperti ini. Tangan kita punggungnya seperti ini. Nah, dipunggungi. Saya ulang lagi. Nah, yang sudah dipegang sorbannya pakai gini. Sep. Nah, tahu kan? Seperti ini. Maka yang kanan ini kita jadikan sebagai a'lahu, yang atas, yang kiri ini menjadi asfalahu, yang bawah. Jadi ini yang atas, ini yang bawah. Biar kalian tidak bingung. Kanan, ini kiri. Kita lihat ya. Nah, bagaimana cara memindah kanan ke kiri, atas ke bawah? Nah, gini. Sudah ya? Sudah caranya pegangnya sudah? Nah, kemudian tinggal kita balik seperti ini. Nah, sudah terbalik. Jadi akhirnya tadi yang kiri ini tadi berada di bawah, sekarang berada di atas. Yang tadi asalnya berada di kanan, kemudian berada di sebelah kiri selendang seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Itu saja sekilas tentang tutorial bagaimana kalian memindah selendang dari kanan ke kiri, terus kemudian memindah atas menjadi di bawah, bawah menjadi di atas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipraktekkan bagaimana tata cara memindah selendang dari kanan ke kiri dalam sholat istisqa. Nah, ini mudah-mudahan mempermudah kalian dalam memahami kitab Fathul Qorib. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan tata cara sholat istisqa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.